Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tantina dan Ibu Sofi, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok J akan mempresentasikan tentang materi chapter 19, yakni Accounting from Income Taxes. Baik, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Grup J yang beranggotakan saya sendiri, Syaira Irdina, dengan NPM akhir 304, dan rekan saya, Sita Resmi Amarita, dengan NPM akhir 331, serta rekan saya, Laras Primalia, dengan NPM akhir 063. Baik, untuk slide pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rekan-rekan, kita memasuki ke CH19, yaitu mengenai Accounting for Income Tax. Jadi saat perusahaan mengalami keuntungan atau laba, perusahaan harus membayarkan pajak, tetapi saat mengalami kerugian, perusahaan tidak akan membayar pajak. Jadi saat mengalami keuntungan, perusahaan ini membuat pelaporan kondisi keuangan. Mengenai akuntansi dan juga perpajakan mengalami perbedaan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai Fundamental of Accounting for Income Tax atau dasar-dasar akuntansi perpajakan penghasilan. Akuntansi memiliki pedoman dasar yang digunakan perusahaan untuk melaporkan informasi kepada investor dan kreditor. Perusahaan juga mengajukan pengembalian pajak penghasilan sesuai dengan pedoman yang dikembangkan oleh otoritas pajak yang sesuai. Karena IFRS dan peraturan perpajakan berbeda dalam beberapa hal, demikian pula yang sering terjadi antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dari jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan menentukan pendapatan keuangan sebelum pajak menurut IFRS. Perusahaan mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor. Penghasilan kena pajak atau penghasilan untuk tujuan pajak mengikuti istilah akuntansi perpajakan. Istilah ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Perusahaan menentukan penghasilan kena pajak menurut dengan peraturan perpajakan. Dalam pelaporan keuangan, akuntansi perusahaan menggunakan metode akrual. Misalnya dalam laba rugi, di dalamnya itu pendapatan itu tidak sesuai dengan cash basisnya. Untuk perpajakan sebaliknya, dia menggunakan metode cash basis. Di sini terciptalah perbedaan antara nominal akuntansi dan juga dalam perpajakan. Perbedaan tersebut menyebabkan koreksi fiskal. Dalam perpajakan, terdapat dua koreksi fiskal. Yang pertama ada koreksi positif dan juga koreksi negatif. Di mana koreksi positif ini akan menambah pajak yang harus kita bayarkan di akhir periode. Sedangkan koreksi negatif ini akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan setiap periode. Dalam perpajakan ini juga terdapat different tax asset atau disingkat dengan DTA dan juga different tax liability atau kita singkat dengan DTL. DTA ini di sini dibayarkan seperti menabung terlebih dahulu baru membayar. Jadi di sini itu membayar pajaknya lebih banyak di masa kini daripada di masa mendatang. Untuk detailnya kebalikannya, jika pajak di masa kini lebih sedikit dibayarnya tetapi di masa mendatang akan lebih banyak. Selanjutnya membahas mengenai perbedaan antara koreksi permanen dan juga temporer. Koreksi permanen ini lebih ke arah di dalam akuntansi itu boleh diterapkan tetapi di dalam perpajakan tidak boleh. Jadi koreksi tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Yang temporer ini lebih ke arah perbedaan waktu. Misalnya di waktu 2023 ini pajaknya lebih sedikit dibandingkan 2024 karena adanya tanggungan yang harus dibayar yang disebut dengan pajak tangguhan. Misalnya dalam pengakuan pajak pada tahun ini perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, kerugian ini nanti akan ditangguhkan ke periode selanjutnya saat perusahaan mengalami keuntungan. Saat perusahaan mengalami kerugian ini, maka akan mengurangi pendapatan serta beban pajak yang harus dibayarkan pada masa mendatang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai additional issue. Jadi yang pertama ada specific difference atau perbedaan spesifik dibagi menjadi dua, yaitu ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun mendatang ketika liabilitas buku terkait diselesaikan. Yang kedua ada perbedaan permanen, jadi beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak atau PKP dan penghasilan keuangan sebelum pajak adalah permanen.
perbedaan permanen dihasilkan dari pos-pos yang masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam penghasilan kena pajak, atau masuk ke dalam kena pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam pendapatan keuangan sebelum pajak. Selanjutnya adalah tax rate consideration yang dibagi menjadi dua, yaitu future tax rates dan revision of future tax rates. Jadi, apa yang terjadi jika tarif pajak berubah di masa depan? Dalam hal ini, perusahaan menggunakan tarif pajak yang akan substansial diberlakukan yang diperkirakan akan berlaku. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini dan yang berlaku di masa depan ketika menentukan tarif pajak yang seharusnya berlaku untuk perbedaan temporer yang ada. Untuk yang kedua, atau revision of future tax rates, ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat dampaknya pada akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Perusahaan melaporkan dampaknya sebagai penyesuaian terhadap pajak penghasilan pada periode terjadinya perubahan. Selanjutnya adalah loss carry forward. Jadi loss carry forward ini adalah suatu konsep yang memungkinkan perusahaan untuk memindahkan kerugian bersih yang terjadi dalam satu tahun ke tahun pajak berikutnya. Dengan kata lain, kerugian yang belum dapat dikompensasikan pada tahun terjadinya dapat dibawa ke depan atau ke tahun-tahun ke depan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan dari loss carry forward ini adalah meringankan beban pajak. Jadi perusahaan yang mengalami kerugian dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk terus beroperasi meski sedang mengalami masa sulit. Yang kedua, menstabilkan penghasilan. Dengan adanya loss carry forward, fluktuasi penghasilan dari tahun ke tahun dapat dihaluskan. Perusahaan dapat memanfaatkan kerugian dari tahun yang buruk untuk mengurangi penghasilan pada tahun yang baik. Yang kedua adalah loss carry forward example atau contohnya, karena perusahaan menggunakan carry forward untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan, maka efek panjang dan carry forward kerugian merupakan penghematan pajak di masa depan. Namun, realisasi manfaat di masa depan tergantung pada pendapatan di masa depan, suatu prospek yang tidak pasti. Isu akuntansi yang utama adalah apakah harus ada perbedaan persyaratan pengakuan aset pajak tanggungan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan rugi operasi yang dapat dikompensasikan. Melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yakni slide ini sekarang membahas Financial Statement Presentation. Jadi perusahaan ini mengklasifikasikan piutang atau utang sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Nah, meskipun aset dan liabilitas pajak ini itu diakui dan diukur secara terpisah, tapi aset tersebut ini bisa saling hapus satu sama lain dalam laporan posisi keuangan. Nah, kegiatan saling hapus ini terjadi karena perusahaan ini biasanya memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menetapkan aset pajak ini terhadap liabilitas kini bila berhubungan dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas perpajakan yang sama. Selanjutnya adalah income statement atau laporan laba rugi. Jadi perusahaan ini mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut alokasi pajak antar periode atau intra-period tax allocation. Selain itu, komponen beban atau manfaat pajak ini dapat mencakup, yang pertama ada beban pajak ini, lalu yang kedua setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak ini pada periode sebelumnya, lalu yang ketiga ada jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan sehubungan dengan originasi dan pembalikan perbedaan temporer, lalu yang keempat ada jumlah beban pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima ada jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak atau rugi fiskal, kredit pajak, atau perbedaan temporer yang sebelumnya tidak diakui pada periode sebelumnya, yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Next, di sini kita akan bahas tentang tax reconciliation atau rekonsiliasi pajak. Jadi pengungkapan penting lainnya ini ada rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif pajak berlaku. Nah, perusahaan ini dapat menyajikan rekonsiliasi numerik antara beban manfaat pajak dan hasil laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku, atau rekonsiliasi numerik antara
rata-rata tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku. Nah, dalam menjelaskan hubungan antara beban pajak dan laba akuntansi, perusahaan ini menggunakan tarif pajak yang berlaku yang memberikan informasi penting bagi para pengguna laporan keuangannya. Nah, di sini ada beberapa alasan, yakni untuk menilai kualitas laba. Jadi banyak investor ini yang ingin menilai kualitas laba perusahaan tertarik pada hubungan pada antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Jadi analisis ini memeriksa laba yang diperkuat oleh pengaruh pajak yang menguntungkan, terutama jika pengaruh pajaknya ini nggak berulang. Lalu yang alasan kedua adalah membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik. Jadi pemeriksaan beban tangguhan atas beban pajak penghasilan memberikan informasi mengenai apakah utang pajak ini cenderung akan lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan. Nah, yang ketiga ini ada memprediksi arus kas masa depan untuk rugi operasi yang belum dikompensasi. Jadi memprediksi ini yaitu mengungkapkan jumlah dan tanggal kadaluarsa dari setiap rugi operasi yang sebelumnya itu yang belum dikompensasi untuk tujuan perpajakan. Dari pengungkapan ini, analisis ini menentukan jumlah laba yang mungkin diakui perusahaan di masa depan yang tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Masuk ke materi akhir, yakni review of the asset liability method. Jadi, menurut IASB, metode aset liabilitas ini adalah metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan. Nah, salah satu tujuan pendekatannya ini untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Nah, tujuan keduanya adalah untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan untuk konsekuensi pajak masa depan atas kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.